Setiap hari kita kan dihadapkan sama banyak banget pilihan. Mulai dari yang sepele kayak mau sarapan apa, sampai keputusan besar yang bisa ngubah hidup kita. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir dari mana sebenarnya datangnya keyakinan kita soal pilihan? Apa benar kebebasan memilih itu sesuatu yang mutlak? Nah, kali ini kita akan coba bongkar gimana konsep pilihan itu ternyata bukan sesuatu yang universal. Malah ini lebih mirip sebuah seni yang dilukis dengan kuas budaya yang beda-beda. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu lagi santai di sebuah restoran, pesen teh hijau, terus minta sedikit gula. Tiba-tiba pelayan berhenti, natap kamu terus dengan sopan bilang kalimat tadi. Aneh kan? Percaya deh, ini bukan sekedar salah paham biasa. Kejadian ini beneran terjadi. Lokasinya di Kyoto, Jepang. Nah, setelah saya sedikit memaksa, si pelayan kelihatan bingung banget, terus dia diskusi panjang sama manajernya. Akhirnya manajernya nyamperin saya dan bilang, "Mohon maaf, kami tidak punya gula." Yang bikin makin aneh, pas saya ganti pesanan jadi kopi, minumannya datang lengkap dengan 2 sachet gula di piringnya. Jadi, jelas banget kan, ini sama sekali bukan tentang gula. Insiden teh hijau ini ternyata kayak membuka tirai kedua dunia yang beda banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Di satu sisi ada pandangan Amerika yang menomorsatukan kebebasan individu. Pelanggan selalu benar. Di sisi lain pandangan Jepang tujuannya beda. Bukan buat melayani semua keinginan, tapi untuk menjaga keharmonisan dan martabat. Mereka merasa tugasnya adalah melindungi saya dari membuat kesalahan budaya. Sebuah tindakan untuk menjaga muka saya. Dua niat baik yang berangkat dari filosofi yang benar-benar bertolak belakang. Nah, dari sinilah kita mulai membedah asumsi besar pertama yang jadi fondasi pandangan Amerika tentang pilihan, mitos tentang sang saya. Di banyak budaya barat, terutama Amerika, pilihan itu adalah cerminan identitas. Jujur pada diri sendiri itu udah kayak mantra utama, bahkan kalau itu berarti harus melawan arus. Pilihan kamu adalah deklarasi tentang siapa dirimu. Tapi pertanyaannya, apa identitas kita beneran cuma dibentuk oleh pilihan individu? Atau jangan-jangan ada cara pandang lain? Nah, untuk menguji ini, ada sebuah penelitian yang dilakukan pada anak-anak umur 7-9 tahun di San Francisco. Mereka dibagi jadi 3 kelompok dengan skenario pilihan yang berbeda-beda. Yuk kita lihat hasilnya gimana. Dan hasilnya, untuk anak-anak Anglo-Amerika, ini mencolok banget. Seperti yang kelihatan di grafik ini ya, kinerja mereka tuh meroket. 2,5 kali lipat lebih baik waktu mereka memilih sendiri. Yang menarik, waktu pilihannya dibuatkan orang lain, bahkan oleh ibu mereka sendiri, performa mereka langsung anjlok. Buat mereka, esensi pilihan itu ya tentang kontrol dan otonomi pribadi. Tapi pas kita beralih ke anak-anak Asia Amerika, ceritanya berbalik 180 derajat. Performa terbaik mereka justru muncul saat pilihan dibuatkan oleh ibu mereka, sosok yang mereka hormati. Memilih sendiri masih oke, tapi yang paling buruk adalah saat orang asing yang memutuskan. Ini membuktikan bahwa bagi mereka, pilihan bukan soal otonomi, tapi soal kepercayaan dan hubungan. Kutipan dari salah satu anak ini, Natsumi, dengan indah merangkum semuanya. Bagi dia, pilihan itu bukan soal menegaskan individualitas, tapi tentang menciptakan keharmonisan dan menyenangkan sosok yang dihormati. Pilihan adalah tindakan kolektif, bukan tindakan pribadi semata. Oke, sekarang kita masuk ke asumsi kedua yang juga sangat mendarah daging dalam budaya Amerika. Paradoks kelimpahan, yaitu keyakinan bahwa lebih banyak itu pasti selalu berarti lebih baik. Coba dibayangin kamu lagi berdiri di lorong supermarket, dihadapkan sama puluhan jenis sereal, atau pas buka aplikasi streaming film dan malah bingung mau nonton apa dari ribuan judul. Logika Amerika bilang, semakin banyak pilihan, semakin besar kemungkinan kita nemuin yang paling pas. Tapi, apa kelimpahan ini beneran bikin bahagia atau malah bikin kita lumpuh? Buat menguji asumsi ini, kita pindah ke Eropa Timur. Para peneliti nawarin minuman ke partisipan, totalnya ada 7 jenis soda yang berbeda. Sebuah tawaran yang kelihatannya biasa banget kan buat kebanyakan dari kita? Dan jawaban mereka, ini benar-benar membuka mata. Bagi seorang partisipan dari Rusia, 7 botol soda ini bukan 7 pilihan. Itu semua cuma variasi dari satu hal yang sama. Baginya, pilihan yang sebenarnya cuma ada satu, minum soda atau nggak sama sekali. Konsep pilihan di sini ternyata diartikan pada level yang jauh lebih fundamental. Bagi banyak orang di Eropa Timur yang tumbuh dengan sedikit pilihan, ledakan produk konsumen yang tiba-tiba itu rasanya kayak banjir, bukan pembebasan. Pilihan yang melimpah ruah malah terasa palsu, membebani, dan bahkan menakutkan. Mereka merasa kewalahan, bukannya diberdayakan.
Nah, sekarang kita akan bahas asumsi yang ketiga, dan ini mungkin yang paling berat dan kompleks. Kita akan masuk ke sebuah wilayah di mana pilihan itu bukan lagi soal selera, tapi soal hidup dan mati. Untuk menggali ini, kita akan melihat kisah tragis keluarga Mitchell. Bayi mereka, Barbara, lahir prematur dengan kerusakan otak parah dan gak bisa napas sendiri. Dokter memberi mereka pilihan yang mustahil, melepas alat bantu hidup, yang artinya Barbara akan meninggal dalam beberapa jam, atau mempertahankannya, di mana dia mungkin tetap akan meninggal atau hidup dalam keadaan vegetatif permanen. Dan disinilah kita melihat perbedaan yang sangat-sangat fundamental. Di Prancis, dalam situasi tragis seperti ini, keputusan final ada di tangan tim medis. Merekalah yang memikul tanggung jawab profesional itu. Tapi di Amerika, beban yang tak terbayangkan itu justru diserahkan sepenuhnya kepada orang tua. Hasilnya, orang tua di Prancis yang dibebaskan dari beban keputusan akhir ternyata menemukan ruang untuk berduka dengan cara yang berbeda. Mereka bisa fokus pada makna kehadiran singkat anak mereka seperti kutipan indah ini dan menemukan secercah kedamaian di tengah tragedi. Sebaliknya, orang tua di Amerika yang dipaksa memilih seringkali diliputi oleh emosi negatif yang mendalam, rasa bersalah, marah, dan penyesalan. Mereka merasa seolah-olah telah berperan dalam eksekusi anak mereka sendiri. Anehnya, ketika ditanya, mereka tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan menyerahkan pilihan itu kepada dokter. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Mungkin pelajaran terbesarnya adalah bahwa pilihan itu sendiri bukanlah sebuah fakta objektif. Ia adalah sebuah cerita, sebuah narasi yang kita sebagai masyarakat pilih untuk kita percayai bersama. Seperti kata John Didion, kita menceritakan kisah pada diri kita sendiri agar bisa hidup. Dan kisah yang diceritakan di Amerika itu kuat banget. Kisah tentang pilihan tanpa batas yang menjanjikan kebebasan dan kebahagiaan. Sebuah narasi yang begitu mendarah daging sampai-sampai sulit membayangkan ada cerita lain. Ada dua cara untuk memandang penerjemahan. Seperti yang kita lihat di sini, Robert Frost merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi Joseph Brodsky justru melihat ada sesuatu yang diperoleh, sebuah kreativitas baru. Mungkin kita bisa melihat pilihan dengan cara yang sama. Daripada takut kehilangan makna saat melihat budaya lain, gimana kalau kita justru bisa memperoleh wawasan baru? Maka, inilah pertanyaan akhir untuk kita semua. Kalau kita berhenti melihat pilihan sebagai satu doktrin tunggal yang harus dipaksakan ke seluruh dunia, dan mulai melihatnya sebagai sebuah perpustakaan besar yang isinya ribuan cerita, apa ya yang bisa kita pelajari? Mungkin dengan membuka diri pada cerita-cerita lain, kita bisa lebih memahami seni memilih dalam segala keindahan, kerumitan, dan potensi yang sesungguhnya.